Langkah kecil berharga dari keluarga, cegah lost generation. Stunting menjadi isu penting di Indonesia karena dampak jangka panjangnya yang mengancam perekonomian negara. Stunting bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya lost generation. Apa itu lost generation? Lost generation merupakan kondisi di mana suatu bangsa memiliki sumber daya manusia yang tidak berkualitas, yang dapat menyebabkan kemunduran di segala lini bidang. Dalam menanggulangi terjadinya stunting, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut hasil studi status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% pada 2021. Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang mengalami stunting pada tahun lalu. Artinya, 1 dari 4 balita mengalami stunting. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil riset Bank Dunia, kerugian Indonesia yang disebabkan oleh stunting dan malnutrisi dapat mengorbankan 2-4% produk domestik bruto. Bila PDB Indonesia pada 2021 mencapai 16.970 triliun rupiah, maka bayangkan ada 320 sampai 640 triliun rupiah potensi PDB yang hilang. Presiden Joko Widodo menargetkan angka penurunan stunting mencapai 14% pada 2024 saat dirinya nanti lengser. Pemerintah telah menggelontorkan 44,8 triliun rupiah pada 2022 untuk menanggulangi stunting. Namun, selain program-program besar yang dicanangkan pemerintah untuk hal tersebut, literasi masyarakat khususnya kaum ibu dan perempuan perlu ditingkatkan. Karena gerakan akar rumput akan sangat berarti bagi penanggulangan stunting yang lebih besar. Riak-riak perubahan tersebut dimulai dari satu kelompok masyarakat paling kecil, yakni keluarga. Kiki Wulandari, ibu 3 anak warga Palembang, merupakan bagian dari riak kecil yang dapat berkontribusi besar menanggulangi stunting di Indonesia. Sejak masa kehamilan anak pertama, Kiki sudah memiliki kesadaran untuk mencegah stunting, minimal tidak terjadi kepada anak-anaknya. Saat masa kehamilan, dirinya disiplin mengonsumsi vitamin dan suplemen untuk perkembangan janin. Kiki mulanya sedikit khawatir karena Agni, anak pertamanya, bertubuh agak mungil dibandingkan teman-teman di sekolahnya. Agni kini menempuh pendidikan di sekolah dasar swasta di Palembang. Meski bertubuh agak kecil, Kiki mengatakan Agni sejak usia balita sudah terlihat bagus kecerdasan otaknya. Sejak usia 1 tahun, Agni sudah bisa menirukan lagu-lagu yang sedang viral. Pada umur 2 tahun, Agni sudah bisa diajak berkomunikasi lancar layaknya anak usia di atasnya. Sebenarnya kekhawatiran ibu tuh ya termasuk juga stunting ya, makanya kita sebagai orang tua harus tetap memantau anak-anak dengan melihat pertumbuhannya seperti dari tinggi badan ya, stunting kan tinggi badan sesuai atau enggak, dan mungkin dari berat badannya juga sesuai atau enggak. Sebenarnya simple ya, untuk sesimpel kita memberikan asupan gizi anak-anak tuh lengkap ya, seperti misalkan dari protein hewani, nabati, serta zat besi. Itu kan penting untuk memberikan pertumbuhan anak, apalagi untuk tinggi badan ya. Nah, kebetulan juga kalau misalkan dari pertumbuhan bayi ya, itu asupan gizinya mungkin dari ASI itu biasanya lebih bagus daripada sufon. Sementara itu, Corporate Medical Affairs Danone Indonesia, Dr. Ray Wagyu Basrowi, Magister Kedokteran Kerja, mengatakan masalah stunting pada anak-anak masih menjadi hal serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Wagyu berujar,
kasus stunting harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius karena bisa berdampak ke penurunan kecerdasan anak.